Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat cryptocurrency market itu antusiasnya luar biasa besar. Terlihat dari pergerakan yang sangat volatil terutama di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Kita melihat Bitcoin bergerak bagaikan roller coaster terutama tadi malam ketika kita sempat menyentuh ke kurang lebih area 38.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection yang cukup besar sampai ke sekitaran area 35 ribuan dolar. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa penyebab dari semua hal tersebut terjadi. Lalu apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, beserta ada beberapa data dan juga berita penting yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,4 triliun dolar atau naik sekitar 2,47%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang mengalami kenaikan paling signifikan hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 10,39% ke 2.120 dolar. Ini pun bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena ada sesuatu yang sedang terjadi dan ini mempengaruhi kenaikan harga Ethereum yang bakal kita bahas juga nanti. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita bahas dulu spesifik untuk apa yang sedang terjadi 24 jam terakhir, kenapa harga bergerak sangat volatil ke atas maupun ke bawah. Itu adalah karena adanya likuidasi yang sangat besar terjadi dalam 24 jam terakhir. Jika teman-teman perhatikan, untuk 24 jam terakhir itu ada total 446 juta dolar yang terliquid. Dan ini adalah angka yang sudah lama sekali tidak pernah kita lihat. Dan terakhir kali ada angka likuidasi sebesar ini itu di bulan Agustus kemarin, teman-teman. Dan dalam tahun 2023 ini, kita melihat mungkin tidak sampai 10 kali ada likuidasi yang angkanya lebih dari 300 juta dolar. Dan ini adalah salah satunya. Oke, sehingga kita melihat ada pergerakan kenaikan yang signifikan, kemudian tiba-tiba ada dump, itu keduanya menghasilkan likuidasi. Sehingga kalau kalian perhatikan, tidak hanya orang-orang yang short yang terkena liquid, tetapi orang yang long itu juga terkena liquid. Bahkan hampir 50-50, teman-teman. Sekali lagi, yang namanya volatility, oke, itu juga bisa menjadi jebakan untuk teman-teman yang mungkin tidak sabar. Terutama yang selalu pengen FOMO gitu ya. FOMO itu nggak cuma ketika teman-teman melihat harga ngepam, kalian pengen buy di atas. Ada juga yang sebaliknya, FOMO-nya karena takut keburu turun, dia nggak sempat nge-short. Sehingga buru-buru short mencoba untuk menangkap roket lagi terbang. Itu juga salah, keduanya salah. Sekali lagi, inilah kenapa saya sering ingatkan ke teman-teman semua, kalau kalian merupakan seorang traders, pastikan sebelum kalian menekan tombol buy maupun sell, tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah kalian masuk sudah ada setupnya, apakah risk to reward ratio-nya sudah baik, apakah kalian sudah tahu mana stop loss, mana take profit-nya. Jika semua hal tersebut belum kalian ketahui jawabannya, please jangan tekan tombol buy maupun sell. Karena kalau itu yang kalian lakukan, maka saya berani jamin posisi yang kalian buka pada saat itu hanya berdasarkan emosi kalian. Dan kita bisa lihat di sini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah angka likuidasi yang paling besar. Dan terakhir kali angkanya cukup besar itu di bulan Agustus, di mana pada saat itu menyentuh kurang lebih 1 billion dolar. Tetapi sisanya cenderung flat gitu ya. Baru pada hari ini kita melihat ada excitement dan mencapai kurang lebih 400 juta dolar. Dan saya rasa hal ini akan terus-menerus terjadi ketika volatility di market lagi tinggi, teman-teman. So, please kalau misalnya kalian belum menemukan ada setup yang rapi, yang baik, jangan sampai buru-buru untuk masuk ke market. Kalau kalian di crypto itu sebenarnya mau hasilkan gains itu nggak susah, teman-teman. Cukup cari project yang solid gitu ya. Kalau memang kalian tidak mempunyai skill gitu ya, atau memang tidak cocok menjadi seorang traders, please jadilah investor saja. Itu jauh lebih gampang menurut saya di crypto. Karena kalian cukup cari dan research project yang solid, oke, yang sudah teruji
selama bercycle-cycle, kalau kalian mau main aman gitu ya, ya udah dollar cost averaging di sana, dollar cost averaging di Bitcoin, dollar cost averaging di Ethereum. Kalian akan menghasilkan gains tanpa harus perlu capek-capek analisa market dan lain seterusnya. Ya, itu kalau teman-teman memang tidak mempunyai bakat ya dan merasa memang tidak cocok menjadi seorang traders. Karena memang tidak semua orang bisa jadi traders, teman-teman. Oke? Tekanan mental yang kalian hadapi ketika kalian menjadi seorang traders itu memang tidak kecil. So, makanya itu tidak semua orang bisa. Dan memang ada yang lebih cocok menjadi seorang investor daripada seorang trader. Kalau saya pribadi, saya melakukan keduanya. Saya punya spot back, saya punya juga futures back. Jadi kalau misalnya saya tidak temukan setup yang rapi, ya saya tidak tradingkan. Saya punya spot back, teman-teman. Kalau harga naik terus dari sini, saya tidak merasa ketinggalan kok. Saya udah cuan di spot back saya. Nah, itu juga mungkin yang teman-teman bisa lakukan kalau misalnya kalian mau meminimalisir tekanan FOMO, kalian ya kalau misalnya mau trading boleh, tapi juga kalian ada spot back-nya gitu. Jadi kalaupun misalnya ketinggalan harganya naik, ya kalian udah cuan di spot back gitu ya. Jadi itu adalah hal pertama yang mau saya sampaikan di video hari ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman perhatikan apa yang terjadi di stock market Amerika Serikat 24 jam terakhir, itu mengalami koreksi. Dan koreksinya cukup dalam gitu ya, walaupun kita melihat kenaikannya sudah beruntun ya berhari-hari sebelumnya, sebelum pada akhirnya satu hari terakhir itu mengalami penurunan yang lumayan signifikan, tapi ya masih termasuk pullback yang normal gitu. Nah, pullbacknya itu disebabkan oleh kakek Powell yang kemudian menyampaikan bahwa mereka masih belum confident gitu, belum terlalu yakin bahwa apa yang mereka lakukan sekarang itu sudah cukup. Ini konteksnya adalah soal interest rate atau suku bunga, teman-teman. The Federal Open Market Committee is committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. We're not confident that we have achieved such a stance. Jadi dia menyampaikan bahwa mereka belum yakin benar bahwa suku bunga untuk sekarang itu udah restriktif atau udah cukup gitu untuk menahan laju inflasi. Nah, kemudian dengan adanya statement seperti ini, maka dikategorikan oleh para investor itu adalah statement yang hawkish. Jadinya kembali ada kemungkinan bahwa The Fed masih akan membuka ruang untuk kenaikan suku bunga berikutnya. Setelah beberapa minggu terakhir kita melihat kebanyakan itu merasa bahwa The Fed itu harusnya sudah selesai menaikkan suku bunga, tapi karena ada statement lagi dari kakek Powell yang seperti ini, kemudian membuat market kembali sentimennya cenderung negatif gitu ya. Karena ini dikategorikan sebagai hawkish. Nah, jika kita memang melihat The Fed kembali akan menaikkan suku bunga, nah itu akan kemungkinan bisa menjadi semacam selling pressure lagi, tidak hanya di stock market Amerika Serikat, tetapi kemungkinan juga Bitcoin bakalan sedikit terdampak gitu. Karena kalian perlu tahu ketika The Fed memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga, biasanya dollar index itu akan mengalami penguatan. Kita tahu juga bahwa secara general dollar index dan juga Bitcoin itu inverse correlated atau korelasinya inverse gitu. Artinya apa? Artinya ketika dollar index itu performanya baik secara general ya, kalau mereka dalam bullish trend, biasanya Bitcoin itu akan kesulitan untuk mendapatkan pergerakan yang terlalu bullish atau cenderung netral atau bahkan bisa bearish. Tetapi sebaliknya ketika dollar index itu terus mengalami pelemahan atau berada di downtrend, maka harusnya Bitcoin itu akan mengalami rally gitu ya dan berada di bullish trend. So, kita bakalan lihat selama beberapa minggu ke depan, kemungkinan kita bisa berandai-andai lah, dan berasumsi. Ketika nanti sudah ada beberapa data baru yang keluar, diantaranya data-data inflasi seperti CPI dan lain sebagainya, jika kita kembali melihat penurunan di angka-angka inflasi tersebut, harusnya itu akan menurunkan lagi persentase di mana The Fed akan kembali menaikkan suku bunga. Begitu ya. Dan berikutnya, ini spesifik untuk Bitcoin tentunya, di asymmetric upside of Bitcoin. Ini adalah beberapa alasan kenapa kalau misalnya kita bicara risk to reward ratio, untuk sekarang itu Bitcoin sangat-sangat baik, teman-teman. Oke? Chance di mana Bitcoin akan bergerak jauh lebih tinggi dari sini, itu lebih besar daripada menurun. Kalaupun menurun, seberapa lagi lah, teman-teman. Kalau kita anggap kita kembali ke amit-amit 20.000 atau 12.000. Oke, kita sekarang berada di angka 36.000 katakanlah. Kita kembali ke area 12.000. Ya oke, itu mungkin penurunan berapa? 70? 75% dari sini? Fine. 75%. Oke.
Tapi potensi kenaikannya, oke, potensi kenaikannya kalau teman-teman hitung gitu ya. Katakanlah kita baru invest mulai dari sekarang 36.000. Potensi kenaikan sesuai dengan apa yang sudah kita lihat dari beberapa cycle sebelumnya gitu ya, dan juga dari beberapa analisa para analis bahwa angka 100.000 untuk cycle top, cycle berikutnya itu tidak lagi terlalu tinggi atau sudah cenderung konservatif targetnya. Bahkan tidak jarang yang sudah mengatakan 100.000 itu mungkin sudah terlalu rendah targetnya. Minimal 150.000 atau bahkan ada yang 200.000, 300.000, dan seterusnya. Oke lah, kita anggap yang paling konservatif saja. Cycle top berikutnya itu di angka 100.000 dolar. Oke, itu adalah kenaikan lebih dari 200% di sini, teman-teman. Lebih dari 200%. Jadi kalau kita hitung secara risk to reward ratio, kalau katakanlah kita nyampe ke 12 sampai 10.000 lagi gitu ya, itu berarti resiko akan ada penurunan kurang lebih 75% kita anggap. Kenaikannya lebih dari 200%, maka secara risk to reward ratio itu kita udah tahu 3:1, rewardnya 3, risknya 1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian pun seorang trader, harusnya kalian tahu ini adalah peluang yang baik di Bitcoin. Nah, terlebih lagi beberapa alasan berikut ini yang akan kita sampaikan. 19,54 juta Bitcoin itu sudah di-mine atau berhasil ditambang. Kemudian 20% dari total supply Bitcoin itu sudah hilang, teman-teman. Mungkin ada orang-orang yang di tahun 2011, 2010, yang mungkin pada saat itu Bitcoin tidak ada harganya gitu ya. Mereka dapat Bitcoin kemudian dibuang, atau kalau nggak dibuang pun mungkin hilang, nggak tahu kemana. Passwordnya lupa, dan lain sebagainya. 20% sudah hilang. 0,11% adoption. Kita masih berada di awal fase adopsi, teman-teman. Oke? 2 million Bitcoin on exchanges. Kita tahu dari hari ke hari, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus tergerus, teman-teman. Kemudian, halving akan terjadi dalam 160 hari lagi. 1,46 juta lagi akan di-mine selama berapa tahun lagi, teman-teman? 2100 sekian. Itu semua Bitcoin bakalan berhasil untuk ditambang. Jadi tidak banyak lagi sisanya. Kemudian 76% dari total circulating supply Bitcoin sekarang itu illiquid atau tidak bergerak sama sekali. Orang-orang udah beli, dimasukkan cold wallet, di hold. 900 triliun dolar in total global wealth. Kalian perlu tahu, uang di dunia ini banyak, teman-teman. Oke? Dan Bitcoin itu adalah aset global. Ini bukan stok. Ini bukan saham Amerika, ini bukan saham di Indonesia, ini bukan saham di Eropa, tapi ini adalah aset global. Bisa dibeli di mana saja. Oke? Dan total, kalau misalnya kita berbicara soal uang di seluruh dunia, itu ada kurang lebih 900 triliun dolar. 900 triliun dolar. Bitcoin sekarang market cap-nya berapa? Tidak sampai 1 triliun. Kemudian spot Bitcoin ETF akan segera hadir. Money printing and lower rates coming. Money printing atau pencetakan uang baru itu sewaktu-waktu pasti akan kembali datang, teman-teman. Tidak usah khawatir. Dan ketika kembali banyak liquidity di market, alias printing uang baru itu di mana-mana, orang juga bingung gitu mau diinvestkan kemana. Ya nanti masuknya juga ke Bitcoin lagi. Oke, jadi inilah beberapa alasan kenapa kalian itu sebenarnya dihadirkan peluang yang sangat besar. Dan kalian tidak menyadari hal itu. Di mana lagi kalian bisa ketemu aset yang kalau kalian invest dan kalian taruh selama 3-4 tahun saja, itu rata-rata menghasilkan return 200-300%. Itu kalau kita bicara soal konservatif, teman-teman. Oke, jadi itu mungkin bisa sedikit mengubah perspektif kalian terhadap pandangan kalian untuk harga Bitcoin di harga sekarang. Gitu ya. Ini masih ya termasuk nggak mahal gitu, teman-teman. Kalau misalnya kalian meneruskan dollar cost averaging, menurut saya masih fine-fine saja. Dan kemudian, alasan kenapa kita melihat Ethereum itu kemudian mendapatkan rally yang sangat signifikan adalah karena rumornya BlackRock itu juga akan filing atau melakukan aplikasi spot Ethereum ETF. Jadi setelah Bitcoin Spot ETF, mereka juga akan Ethereum Spot ETF. Itulah kenapa
kita melihat Ethereum tiba-tiba rally kencang, bahkan menembus $2.100. Dan alasannya sesimpel karena sekali lagi ketika sudah yang namanya BlackRock masuk, aset under management mereka udah triliunan dolar. Oke, secuil saja dari aset under management BlackRock itu masuk ke Ethereum terlebih lagi, itu bisa menggerakkan harga Ethereum luar biasa tinggi. Karena Ethereum market cap-nya jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Cuman 200 atau 300 billion dollar kurang lebih. Dan saya rasa ketika beberapa hal ini sudah di-approve, misalnya Bitcoin Spot ETF itu di-approve, Ethereum Spot ETF di-approve, bisa saja nanti kita juga akan melihat ETF untuk kumpulan banyak kripto sekaligus. Jadi misalnya kalian beli ETF ini, di dalamnya mereka invest Bitcoin, kemudian Ethereum, Cardano, BNB, misalnya ada pembagiannya. Nah, itu juga adalah menjadi salah satu yang bisa juga menjadi katalis yang membuat koin-koin lainnya, altcoin lainnya selain Ethereum, itu juga bergerak luar biasa tinggi. Tapi itu mungkin belum sekarang. Tapi at least kita udah mendapatkan banyak sekali progres. Bitcoin Spot ETF sudah katanya segera akan di-approve, dan Ethereum Spot ETF juga sudah mulai start diaplikasikan. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian nonton video saya kemarin, saya sampaikan pertama, kalau misalnya kita melihat pergerakan Bitcoin di sini, sebenarnya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita berada di area resistance. Dan lebih make sense, saya sampaikan kemarin adalah kita mencari peluang untuk short apabila kita menemukan setup di sini. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita memang mendapatkan ada indikasi double top di sini. Tetapi, inilah kenapa sekali lagi menunjukkan pentingnya teman-teman menunggu yang namanya konfirmasi. Kalau kalian menunggu konfirmasi, kalian tidak akan masuk ke trade ini. Kenapa? Karena kita tidak breakdown dari neckline-nya. Oke, ini double top memang. Tapi double top ini tidak tervalidasi apabila neckline-nya tidak tertembus. Sekali lagi, kalau kalian menunggu konfirmasi, harusnya kalian terhindarkan dari trade ini. Dan kemudian kita justru breakout dan mendapatkan pergerakan yang cukup volatil ke atas, bahkan sempat menyentuh ke sekitaran area $38.000 sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rejection yang sangat besar. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam saja, kita wipe out semua gains yang kita hasilkan selama 24 jam sebelumnya. Dan kita sempat menyentuh ke area 35.600-an. So, pertanyaan selanjutnya mungkin yang muncul adalah, what's next kok? Nah, kalau ini sebenarnya saya pribadi juga mungkin bakalan memberikan sesuatu yang sedikit kontra lah terhadap kebanyakan orang gitu. Kebanyakan orang mungkin merasa ini hanya sebuah dip gitu, dan kita akan kemudian start untuk kembali naik. Saya setuju bahwa chance hal tersebut terjadi itu ada gitu ya, tetapi saya juga harus waspada karena kalau kita perhatikan, kita itu sekarang closing kembali di bawah area trendline di sini, teman-teman. Oke, dan kalau misalnya kita ambil garis trendline-nya seperti ini, maka kita juga berpotensi membentuk yang namanya rising wedge. Jadi, teman-teman, ada 2 clue dari Bitcoin yang memberitahu ke kita bahwa ada potensi yang lebih besar bahwa kita akan kembali meneruskan koreksi dari sini. Selain kita membuat fake out ke atas seperti ini, kemudian kita kembali closing di bawah area trendline ini, kita juga sekarang berpotensi membentuk pattern rising wedge. Dan jika teman-teman kita mampu melakukan breakdown dari area rising wedge di sini dan retest, saya rasa ini bukan sebuah setup yang terlalu jelek untuk dimanfaatkan, oke? Dan ini bisa teman-teman ambil ketika kita misalnya breakdown, retest. Ini akan hasilkan sebuah setup untuk short, saya rasa. Oke. Lalu targetnya di mana? Targetnya pertama di area 36.000. Oke. Target kedua nanti akan ada di sekitaran 35.300. Target terakhir nanti ada di trendline. Sekali lagi, saya wajib objektif, teman-teman, ketika melihat chart. Saya nggak boleh bias gitu. Saya memang long term sangat bullish di Bitcoin, tapi kalau misalnya di short term kita melihat ada indikasi bahwa sekarang ada potensi penurunan, ya saya harus ikuti itu. Oke? Dan untuk sekarang saya dengan berat hati harus menyampaikan bahwa justru untuk sementara saya merasa kita akan kembali mendapatkan pullback dari sini. Nah, lalu invalidasinya apa? Ya, invalidasinya sesimpel
Kalau misalnya ternyata kita tidak sempat breakdown dari sini, oke, dan kemudian justru rally ke atas, dan break dari area upper trendline di sini, maka rising wedge-nya sudah terinvalidasi. Dan berarti teman-teman wajib menunggu lagi untuk clue berikutnya datang. Tapi kalau kita berhasil breakdown, maka ini bisa menjadi sebuah short setup menurut saya. Dan saya merasa pullback-nya kita akan nyampe ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. Ini adalah ketiga areanya. Dan ini tidak akan mengubah apapun sebenarnya, teman-teman. Kita masih berada di uptrend gitu ya. Kita constantly membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Ini higher high, higher high. Saking cepatnya jadi salah gitu kan. Ini higher low, higher high, higher low, higher high. Ini higher low lagi, ini higher high. Nah, kita berpotensi membuat higher low berikutnya. Tidak ada yang berubah, teman-teman. Secara struktur kita masih bullish. Ya, namanya pullback itu sebuah hal yang wajar, teman-teman. Terlebih lagi kita melihat memang udah start banyak orang lagi yang menggunakan leverage yang lumayan besar nih. Yang mulai gatel lagi tangannya pengen cuan dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang kadang-kadang membuat kita celaka gitu. Karena kita tahu bahwa market maker akan selalu mencoba untuk meliquid orang-orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat banyak sekali orang yang menggunakan leverage long di sekitaran area di sini dan juga leverage short, ya market maker ya tinggal melakukan hal ini. Di break ke atas, dibanting lagi ke bawah, dua-duanya kena. Sehingga kita melihat ada likuidasi sebesar 400 juta dolar. Sehingga sekali lagi ketika kalian trading dalam keadaan seperti ini, teman-teman pastikan sekali lagi sudah ada setup yang rapi, kemudian sudah ada risk management yang baik, baru kalian ambil. Risk to ratio-nya juga harus kalian pertimbangkan. Jadi untuk sementara, selama kita bertahan di bawah area trendline di sini, oke, dan kita mampu breakdown, saya rasa kita akan melanjutkan pullback ke bawah minimal nyampe ke sekitaran area 36.000 dolar. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya untuk video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.